Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan diberikan kelancaran dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Perkenalkan, nama saya Neiza Putri Kasani dengan NPM 0227241103 dari kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dunia ekonomi modern, yaitu mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia. Saya memilih untuk menyampaikan topik ini bukan hanya karena ia termaksud dalam materi pembelajaran, tetapi juga karena keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang berkembang paling cepat dalam industri keuangan nasional. Pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya sistem keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan tetapi juga pada nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dengan kata lain, keuangan syariah bukan sekedar alternatif tetapi sudah menjadi bagian penting dalam upaya membangun perekonomian yang lebih stabil dan terpercaya. Selain itu, Indonesia juga memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat keuangan syariah dunia dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan semakin kuatnya dukungan dari pemerintah. Keuangan syariah menjadi salah satu sektor yang layak diperhatikan lebih jauh. Banyak pihak, mulai dari lembaga perbankan, pemerintah, akademisi, hingga masyarakat umum, kini semakin menyadari bahwa sistem ekonomi berbasis syariah dapat memberikan solusi yang adil dan berimbang, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Dalam video ini, saya akan membahas materi tersebut secara mengalir dan menyeluruh, dimulai dari pemahaman dasar tentang perkembangan keuangan syariah, tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh industri ini, peluang yang terbuka lebar terutama di era digital, serta bagaimana masa depan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi besar dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih kuat, inklusif, dan berdaya saing global. Penjelasan ini akan saya susun menjadi 5 poin utama agar lebih mudah dipahami dan membantu kita melihat gambar besarnya dengan lebih jelas. Saya berharap penjelasan panjang ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam, bukan hanya untuk memenuhi tugas akademik, tetapi juga untuk memperluas perspektif kita terhadap perkembangan industri keuangan di Indonesia. Semoga materi ini bisa menjadi bekal untuk memahami bagaimana sistem keuangan berbasis syariah berperan dalam menjawab tantangan-tantangan ekonomi, sekaligus membuka peluang bagi perkembangan ekonomi yang lebih etis dan berkelanjutan di masa depan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi ini. Oke, teman-teman, pada pembahasan yang pertama ini kita akan membahas tentang fondasi konseptual dan perkembangan historis keuangan syariah. Keuangan syariah di Indonesia tidak tumbuh dalam ruang hampa, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan perubahan pola pikir, transformasi kebutuhan masyarakat, serta dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Sistem ekonomi yang digunakan masyarakat pada awalnya sangat dipengaruhi oleh pendekatan konvensional yang mengutamakan bunga, profit semata, dan mekanisme pasar yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan unsur keadilan dalam transaksi. Namun, seiring meningkatnya kesadaran umat Islam terhadap pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip syariah, lahirlah dorongan untuk menghadirkan sistem keuangan yang tidak hanya memprioritaskan keuntungan tetapi juga menjaga nilai-nilai moral yang mendasarinya. Fondasi keuangan syariah meningkatkan konsep bahwa setiap transaksi harus dilakukan dengan prinsip kejelasan atau transparansi, keadilan atau justice,
saling ridha, dan terhindar dari unsur-unsur yang merusak seperti riba, grahar, dan maisir. Prinsip ini tidak hanya bersifat religius tetapi juga memiliki aspek ekonomi yang kuat. Larangan riba misalnya secara ekonomi bertujuan menghindari ketidakadilan yang timbul dari ketimpangan risiko antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Dalam sistem bunga, risiko ekonomi sepenuhnya ditanggung oleh debitur, sedangkan dalam sistem syariah, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai akad. Inilah yang menjadikan sistem syariah dianggap lebih seimbang dalam jangka panjang. Perkembangan awal keuangan syariah juga berkaitan dengan fenomena global ketika dunia menghadapi berbagai krisis keuangan, seperti krisis moneter Asia dan krisis finansial global. Banyak ahli ekonomi melihat bahwa sistem keuangan berbasis utang yang eksesif serta spekulasi sangat berperan dalam memperparah kondisi tersebut. Dari sinilah muncul perhatian internasional terhadap model ekonomi syariah yang berbasis nilai real dan menghindari transaksi-transaksi spekulatif. Di Indonesia, perkembangan industri syariah semakin pesat seiring munculnya lembaga perbankan, asuransi syariah, pasar modal syariah, pembiayaan syariah, hingga fintech berbasis syariah. Semakin luasnya instrumen ini mencerminkan bahwa keuangan syariah ini sudah memasuki era baru. Era integrasi dan penguatan ekonomi yang berdiri berdampingan dengan sistem konvensional, bukan sekedar alternatif. Perkembangan fondasi keuangan syariah juga dipengaruhi urbanisasi, peningkatan literasi masyarakat, serta transformasi gaya hidup keuangan. Generasi muda mulai berbasis dengan layanan keuangan digital termasuk aplikasi pembayaran, tabungan online, investasi, dan pembiayaan digital. Ketika prinsip-prinsip syariah bertemu dengan kebutuhan generasi digital, terbentuklah kombinasi unik antara nilai moral dan inovasi yang membuka jalan menuju ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Inilah alasan mengapa keuangan syariah bukan hanya berkembang karena faktor religius, tetapi karena ia menawarkan sistem yang stabil, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pembahasan yang kedua ini kita akan membahas tentang tantangan regulasi, standarisasi, dan pengawasan syariah. Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah kompleksitas regulasi. Tidak seperti perbankan konvensional yang hanya berpatokan pada satu jenis regulasi, lembaga keuangan syariah harus tunduk pada standar yang lebih luas karena melibatkan dua sistem pengawasan sekaligus, yaitu pengawasan ekonomi keuangan dan pengawasan syariah. Kedua sistem ini tidak bertentangan tetapi seringkali membutuhkan harmonisasi agar implementasinya berjalan efektif. Tantangan pertama muncul dari sering berubahnya kebijakan pemerintah, pasar, dan industri. Dalam dunia keuangan modern, perubahan regulasi adalah hal wajar karena sistem ekonomi sangat dinamis. Namun, perubahan yang terlalu cepat dan menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga syariah, apalagi juga penyesuaiannya membutuhkan proses fatwa, pemahaman teknis, dan pembaruan dokumentasi akad. Ketika regulasi konvensional disesuaikan, lembaga syariah juga harus memastikan bahwa penyesuaian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait restrukturisasi kredit, lembaga syariah harus memastikan bahwa akad-akad pembiayaan tetap sah dan tidak melanggar ketentuan syariah. Tantangan kedua berkaitan dengan standarisasi produk syariah. Meskipun sistem syariah memiliki prinsip yang universal, implementasinya dapat berbeda-beda karena penafsiran fikih yang beragam. Setiap negara memiliki karakteristik masyarakat, kultur hukum, serta pendekatan fikih yang berbeda. Indonesia mengadopsi sistem DSN yang menetapkan standar fatwa dan menjadi pedoman bagi industri. Namun, karena perkembangan produk keuangan sangat cepat, seringkali dibutuhkan waktu untuk mengharmonikan inovasi produk dengan standar syariah yang ada. Misalnya produk cicilan digital atau cryptocurrency syariah atau kontrak pembiayaan digital
Digital memerlukan kajian fikih sebelum dapat mengimplementasikan. Tantangan ketiga adalah penguatan sistem pengawasan syariah. Pengawasan syariah tidak hanya bertugas memeriksa kepatuhan produk terhadap prinsip syariah, tetapi juga memastikan bahwa implementasi akan dilakukan secara konsisten. Ini meliputi cara bank menawarkan produk, proses administrasi, mekanisme bagi hasil pengelolaan dana nasabah, hingga praktik eksekusi pembiayaan. Banyak nasabah memilih bank syariah karena kepercayaan pada nilai syariah, sehingga konsistensi pelaksanaan prinsip agama harus tetap terjaga. Jika terjadi penyimpangan meskipun terganggu di sisi lain, tantangan regulasi tidak bisa dianggap sebagai hambatan semata. Justru tantangan ini melahirkan peluang untuk menyempurnakan kerangka hukum, meningkatkan profesionalisme lembaga syariah, dan memperkuat integritas industri. Dengan regulasi yang baik dan pengawasan yang ketat, keuangan syariah dapat tumbuh secara sehat, kuat, dan dipercaya masyarakat. Pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang persaingan dalam sistem konvensional dan reposisi pasar syariah. Dalam realitas ekonomi Indonesia, bank syariah tidak berdiri sendiri. Mereka beroperasi dalam arena kompetisi yang sama dengan bank konvensional yang sudah mapan dan memiliki basis nasabah lebih luas. Perbankan konvensional memiliki keunggulan dalam hal pengalaman, modal besar, jaringan luas, teknologi yang lebih matang, serta brand yang lebih dikenal masyarakat. Hal ini membuat persaingan tidak hanya terkait kualitas produk, tetapi juga citra dan kepercayaan publik. Bank syariah menghadapi tantangan berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk mereka bukan hanya alternatif religius, tetapi juga produk keuangan yang berkualitas, kompetitif, dan relevan. Banyak masyarakat belum memahami secara mendalam perbedaan antara sistem syariah dan konvensional. Sebagian mengira bahwa bank syariah hanya mengganti nama bunga menjadi margin, padahal mekanisme transaksinya sangat berbeda. Ketidaktahuan seperti ini menimbulkan persepsi negatif bahwa bank syariah tidak jauh berbeda dengan sistem bunga, sehingga perlu adanya edukasi lebih intensif. Selain itu, bank syariah harus menghadapi tantangan biaya operasional yang relatif lebih tinggi akibat struktur regulasi yang lebih kompleks. Bank syariah juga harus melakukan edukasi ganda, edukasi keuangan, dan edukasi syariah. Mereka harus menjelaskan bagaimana akad bekerja, bagaimana risiko dibagi, dan bagaimana keuntungan dihitung, dan mengapa sistem syariah menawarkan keadilan yang lebih baik. Hal ini memerlukan strategi komunikasi yang kuat. Namun, persaingan ini justru menjadi peluang untuk memperkuat identitas syariah. Jika bank syariah berhasil mengkomunikasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan etika yang menjadi ciri khasnya, maka bank syariah dapat mengambil posisi unik dalam pasar. Bank syariah tidak perlu meniru bank konvensional sepenuhnya. Mereka perlu menonjolkan apa yang menjadi kekuatan mereka, bahwa mereka menawarkan produk keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memberikan kenyamanan moral dan stabilitas jangka panjang bagi nasabah. Pada pembahasan yang keempat ini, kita akan membahas tentang digitalisasi teknologi finansial dan inovasi berbasis syariah. Era digital adalah momentum emas bagi perbankan syariah. Digitalisasi memungkinkan bank syariah memperluas jangkauan tanpa harus membuka ratusan kantor cabang. Teknologi membuat layanan lebih cepat, praktis, dan murah. Generasi muda yang melek digital cenderung memilih layanan yang mudah diakses melalui ponsel, sehingga bank syariah perlu memaksimalkan teknologi untuk meningkatkan daya saingnya. Fintech berbasis syariah juga berkembang pesat. Banyak juga platform pembiayaan syariah hadir dengan konsep peer-to-peer lending yang menghubungkan investor dan peminjaman secara langsung dengan akad syariah. Selain itu, crowdfunding syariah juga banyak digunakan untuk mendukung
UMKM yang membutuhkan modal usaha. Semua ini membuka peluang besar karena masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan pembiayaan tanpa harus melalui lembaga perbankan tradisional. Inovasi produk berbasis digital juga menguatkan posisi bank syariah, aplikasi tabungan syariah, produk investasi syariah online, dan marketplace syariah telah menjadi bagian penting dari sistem ekonomi digital. Keunggulan sistem syariah yang berbasis transparansi sangat cocok dengan budaya digital yang menuntut keterbukaan dan kecepatan informasi. Dengan digitalisasi, bank syariah dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan, terutama di wilayah yang jauh dari pusat ekonomi. Teknologi juga membuka ruangan untuk inovasi konsep baru seperti smart contract berbasis blockchain yang dapat memperkuat transparansi akad syariah. Jika dikembangkan dengan benar, teknologi ini akan memberikan jaminan bahwa setiap transaksi tercatat, terverifikasi, dan tidak dapat dimanipulasi. Ini adalah masa depan keuangan syariah yang akan meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat. Oke, pada pembahasan yang kelima ini kita akan membahas tentang masa depan, potensi global, dan arah strategis keuangan syariah. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan populasi muslim terbesar, pasar industri halal yang berkembang, dan dukungan pemerintah yang kuat, keuangan syariah memiliki posisi strategis dalam perekonomian nasional. Pertumbuhan industri halal seperti makanan, kosmetik, pariwisata halal, dan gaya hidup syariah semakin memperluas potensi integrasi sistem keuangan syariah. Selain itu, tren global menunjukkan bahwa banyak negara non-muslim mulai mengadopsi instrumen keuangan syariah. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Inggris, dan beberapa negara Eropa mulai menerbitkan sukuk dan mengembangkan lembaga keuangan syariah. Mereka melihat bahwa sistem syariah menawarkan stabilitas etika serta mekanisme pembagian risiko yang menarik bagi investor internasional. Jika Indonesia dapat memanfaatkan peluang ini, maka industri syariah tidak hanya berkembang di dalam negeri tetapi juga memperluas pengaruhnya secara global. Masa depan industri ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia. SDM yang menguasai ekonomi syariah, teknologi, dan manajemen keuangan akan menjadi pemimpin dalam mengarahkan masa depan industri. Selain itu, penting bagi industri syariah untuk meningkatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pemerintah, akademisi, lembaga internasional, dan komunitas digital. Dengan strategi yang tepat, industri syariah dapat menjadi salah satu pilar utama ekonomi nasional di masa depan. Oke, sebagai penutup dari pembahasan mengenai tantangan dan peluang dalam keuangan serta perbankan syariah di Indonesia, dapat kita simpulkan bahwa sektor ini merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada stabilitas, keadilan, dan keberlanjutan. Perkembangan perbankan syariah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa masyarakat semakin membutuhkan sistem keuangan yang tidak hanya menawarkan keuntungan materi, tetapi juga menjunjung nilai etika dan transparansi yang tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa keuangan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Dalam proses perkembangannya, perbankan syariah memang menghadapi berbagai tantangan mulai dari kompleksitas regulasi, tingkat literasi masyarakat yang belum merata, hingga persaingan yang sangat kuat dengan perbankan konvensional. Namun demikian, tantangan tersebut tidak serta-merta menjadi hambatan. Sebaliknya, tantangan tersebut dapat menjadi landasan untuk memperkuat sistem, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk melakukan inovasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Selain itu, peluang yang dimiliki sektor ini juga sangat besar. Pemanfaatan teknologi digital, pengembangan inovasi produk, meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan keuangan yang etis dan transparan, serta dukungan pemerintah menjadi modal penting dalam mendorong
pertumbuhan industri keuangan syariah. Jika peluang ini dimaksimalkan dengan baik, maka perbankan syariah tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pasar keuangan global. Saya berharap bahwa penjelasan dalam video ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika yang terjadi dalam industri keuangan syariah, baik dari perspektif tantangan yang harus diselesaikan maupun peluang yang dapat dikembangkan. Semoga materi ini juga dapat membantu memperluas wawasan mengenai peran strategis yang dapat dimainkan perbankan syariah dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mengikuti penjelasan ini hingga akhir. Semoga kita semua dapat terus mengembangkan pengetahuan dan kontribusi kita di bidang ekonomi dan keuangan, serta mampu menjadi bagian dari generasi yang mendukung perkembangan industri keuangan di Indonesia.